Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Aprida. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konfigurasi routing dinamis. Yang pertama ada konsep dan prinsip routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Selanjutnya ada cara kerja routing dinamis. Cara kerja routing dinamis yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Kelebihan routing dinamis yaitu mengenalkan alat yang terhubung dengan routernya saja. Lalu proses konfigurasi jaringan lebih cepat, cocok untuk jaringan berskala besar, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem, dan tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Dan kekurangan routing dinamis adalah beban kerja router menjadi lebih berat, beban CPU router akan naik, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar, keamanan jaringan berkurang dibanding routing statik, dan membutuhkan RAM yang lebih besar. Macam-macam routing dinamis. Yang pertama yaitu RIP atau Routing Information Protocol, yaitu sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Yang kedua ada BGP atau Border Gateway Protocol, yaitu inti dari protokol routing internet yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. BGP adalah protokol routing inti dari internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Yang ketiga ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, yaitu vektor jarak routing yang interior protokol atau IGP yang dikembangkan oleh Cisco. Yang keempat ada EIGRP, yaitu lanjutan jarak vektor routing protokol yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatisasi routing yang keputusan dan konfigurasi. Yang kelima ada OSPF, yaitu routing protokol untuk internet protokol atau IP jaringan. Lalu ada konfigurasi routing dinamis. Yang pertama, pastikan aplikasi Cisco Packet Tracer telah terpasang dan buka aplikasi tersebut. Lalu buat topologi sesuai yang diinginkan dan tentukan IP address yang akan dipakai. Lalu setting port pas Ethernet dan port serial dengan mengisi IP address pada masing-masing port dengan menggunakan CLI pada router. Setelah selesai setting IP address, selanjutnya setting IP route atau dinamis atau RIP pada CLI router yang biasa disebut dengan proses routing dinamis. Setelah semuanya selesai, lalu tes dengan ping pada PC. Mungkin cukup sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share video ini agar kami tetap berkarya.